Halo, ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan masuk di materi tipe data bentukan. Nah, biasanya selama ini kita tahu bahwa tipe data yang kita gunakan berasal dari library-nya C++. Nah, ini misalnya seperti int, seperti string, seperti bool, seperti float, seperti long. Itu memang tipe data yang sudah bawaannya dari C++. Namun, kita mungkin untuk membuat sebuah tipe data baru. Nah, tipe data ini biasanya menggunakan struct. Ya, tipe data ini dikatakan juga sebagai tipe data bentukan. Nah, sesuai dengan apa keinginan programmer. Sebenarnya, tipe data bentukan ini merupakan pengembangan dari yang sebelumnya, yaitu array. Jika array itu dia membuat sebuah variabel di memori, di mana yang bisa ditampung itu hanyalah sebuah tipe data yang sama saja. Ya, kalau tipe data yang berbeda-beda tidak bisa. Misalnya kayak kemarin ya, kita buat umur nih, memasukkan umur 1.000 orang. Nah, umur itu yang bisa masuk itu hanya umur saja. Di variabel array itu, variabel umur array itu tidak bisa untuk memasukkan nama. Nah, ya jadi dia hanya bisa digunakan untuk tipe data yang serupa, yang sama. Ya, oke. Nah, untuk menjawab itu, maka dibuatlah yang namanya struct atau dalam bahasa Indonesia struktur. Struct merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Jadi, kumpulan datanya banyak, tapi tipe datanya beda-beda. Jika array hanya bertipe sama, maka struct dapat digunakan untuk kumpulan data yang berbeda-beda. Oke, walaupun berbeda-beda, tapi dapat diakses sebagai satu individu. Mari kita lihat. Misalnya nih, kita punya satu variabel namanya siswa, di mana variabel siswa itu nanti dalamnya ada ID siswa. ID siswa ini misalnya kita pakai integer, nama kita pakai string, jurusan pakai string, jenis kelamin misalnya pakai char, tahun kita pakai int misalnya gitu. Ya. Atau juga misalnya rekening bank. Rekening bank itu terdiri dari nomor rekening, kemudian ada namanya, ada mata uangnya, saldo dan sebagainya. Nah, maka ini ya kalau dalam aplikasi database ini disebut sebagai record ya, record atau baris dalam sebuah tabel. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman ini disebut dengan struct ya. Struct ini mewakili individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi misalnya kalau seandainya seandainya pada array itu namanya kan indeks ya. Nah, tapi kalau pada struct itu namanya field. Lihat lagi materi saya pada array. Nah, yang manakah yang disebut sebagai indeks? Field dapat terdiri dari tipe data yang berbeda-beda, ya. Nah, caranya bagaimana cara kita menuliskannya? Nah, cara kita menuliskannya adalah kita perlu membuat nama struct-nya apa, ya. Jadi diawali dulu dengan struct, kata-kata struct ya, kata-kata struct, kemudian apa nama struct-nya, kurung kurung buka, kemudian apa tipe datanya, kemudian apa nama variabelnya. Oke, sama seperti biasa. Ya, hanya saja ini kita buatnya dalam sebuah struct. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa buat di bawah sini nama struct-nya. Tapi selain di sini juga, kita bisa membuatnya pada program utama. Nanti saya contohkan ya. Nah, contoh ya. Di sini misalnya kita akan buat bank account tadi ya. Misalnya adalah kita pakai char nama, INT, nomor rekening, double saldo. Kemudian kita pakai date, tanggal lahir. Ini tipe data yang berbeda. Namanya seperti data siswa, char beda, ya nama, ID, prodi, dan jenis kelamin. Ini semua beda-beda. Nah, jika kita membuat sebuah struct, ya sebuah struct seperti ini, kita perlu mendeklarasikannya ini di luar dari eh, fungsi utama, di luar dari int main. Ya, kita buatnya di luar dari int main. Nah,
Dengan kita membuat di luar dari int main, maka kita dapat memanggilnya itu sebagai tipe data. Contoh seperti ini ya. Kita buat nama struknya misalnya data siswa, kita bisa buat siswa 1, siswa 2. Nah, ini sama seperti kita buat ini, nama, ID, prodi, jenis kelamin. Supaya nggak bingung hanya melihat ini, yuk kita praktik yuk. Kita lihat di sini ya. Nah, kita buat, misalnya saja kita buat yang paling gampang, mahasiswa deh, nggak usah siswa. Siswa tuh kayaknya anak SMA ya. Perlu kata-kata struct dulu di sini, struct, karena dia menjadi hitam, artinya ini sebuah reserved word. Kemudian nama struct-nya misalnya mahasiswa. Lupa kurung berawal. Nah, di sini kita bisa membuat seperti ini nih caranya. Misalnya kita punya field-nya NIM, nomor induk mahasiswa, INT, NIM misalnya begitu. Kemudian kita juga misalnya lagi pakai nama string nama. Apa lagi ya misalnya? Prodi ya, juga string. Nah, kita bisa buat string lagi di bawah sini dengan nama, atau kita juga bisa langsung koma saja di sini. Nah, juga bisa. Cuma kadang-kadang kalau seperti ini, nanti kita bingung nih, field-nya ada berapa ya? Gitu. Tapi kalau merasa nggak bingung, ya nggak masalah, kita buat saja ini. Nah, untuk memanggil ini nanti, di program utama kita buatnya di dalam int main. Nah, inilah yang dikatakan sebagai tipe data bentukan. Jadi, kita bisa panggil mahasiswa, spasi, kemudian apa nama variabelnya? Misalnya MHS. Jadi, mahasiswa ini sebagai tipe datanya, MHS ini sebagai variabel. Kan kalau kita buat variabel ya, kalau masih ingat caranya adalah tipe data, spasi, nama, variabel. Sama kayak gini, ya. Ini nama tipe datanya, ini nama variabelnya. Oke ya. Bagaimana cara memasukkan data ke dalam variabel MHS yang sudah kita buat dari tipe data mahasiswa ini? Nah, caranya adalah panggil namanya titik field-nya. Ya, panggil namanya titik field-nya. Misalnya panggil mahasiswa titik nama. Apa namanya? Misalnya Budi. Ya, contohnya nih ya, kita buat MHS titik. Nah, biasanya dia muncul. Kalau udah benar nama variabelnya dia muncul. Sini misalnya kita ingin memasukkan nama. Jadi string nama. Oh, ternyata di sini namanya 2 kali ya. Salah. Sini prodi tadi ya. Sorry, prodi. Nah, kita ulangi lagi. MHS titik prodi. Nah, misalnya nama ya tadi ya. Misalnya namanya misalnya Yodi. Menampilkannya juga sama. Tinggal saya out MHS titik nama. Sudah nih, kalau saya outkan ini, maka munculnya adalah Yodi. Nah, seperti ini. Ini juga berlaku untuk kalau kita memasukkan dengan pakai cin. Ya, out misalnya gitu. Masukkan prodi, cin. Di sini kita buat MHS titik prodi. Oke, kalau kita mau menampilkan datanya berarti out prodi Anda, itu ya. Kemudian di sini MHS titik prodi. Nah, seperti ini ya. Beri enter ke bawah, kasih enter. Contoh, maka muncul Yodi. Oh, dia langsung ini ternyata ya, dia langsung CN dulu ya, karena layout-nya di bawahnya CIN. Maka nama dulu bisa prodinya, misalnya SI misalnya gitu ya. Maka enter. Nama apa Yodi, prodi Anda SI. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bisa untuk membuat sebuah tipe data bentukan. Nah, cuman akan muncul lagi pertanyaan di sini. Pak, kalau hanya membuat begini, kenapa nggak langsung saja buat begini ya? INT, name, kemudian nama, string, nama. Ya. Kenapa kita langsung saja buat seperti ini? Kenapa harus panjang-panjang buat harus ada awalannya, Pak? Itu ya pertanyaannya ya. Ini kan membuat panjang saja, nggak ada guna. Kalau array kemarin berguna, ya, walaupun hanya menambah variabel,
dia berguna kalau pakaikan array, kalau pakaikan perulangan. Kalau seperti ini gimana? Nggak ada gunanya. Ya, jawabannya di sini, ya, jawabannya di sini. Nah, kita ya, dapat menggunakan yang namanya penggabungan antara struct dan array. Makanya namanya struct array. Nah, struct array itu gunanya adalah kita membuat sebuah struct, kemudian kita arraykan lagi, ya sehingga jumlah variabelnya bisa lebih dari satu. Yang artinya kita bisa memasukkan lebih dari satu data mahasiswa dengan menggunakan array. Nah, tadi kan saya bilang array itu hanya bisa masuk satu tipe data saja. Tipe data harus sama semua. Nah, sedangkan struct itu bisa membuat tipe datanya berbagai macam, ya, berbagai macam. Tetapi ya sekali saja. Nah, gabungkan. Jadi tipe data ini kita gunakan array di sini berapa misalnya 4. Maka kita akan bisa memasukkan data 4 orang mahasiswa sekaligus. Nah, gitu ya. Eh, contohnya dan begini, kita buat mahasiswa MHS, kita buat 3 di sini. Nah, artinya kita akan memasukkan tiga data mahasiswa, ada NIM-nya, ada namanya, ada prodinya. Gitu, ada NIM, ada nama, ada prodi. Setiap mahasiswa begitu. Jadi, dengan kita membuat seperti ini, kita tidak perlu lagi membuat misalnya NIM MHS1, NIM MHS2, NIM MHS3, kemudian nama M1, nama MS2, nama MS3, prodi MHS1, prodi MHS2, dan prodi MHS3. Cukup kita buat seperti ini saja. Oke? Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba yuk. Kita coba yuk dengan array seperti ini. Ini saya hapus saja. Jadi, gimana sih Pak kerennya? Nah, saya tunjukkan kerennya nih ya. Untuk kita akses 3 hal ini, NIM, nama, prodi ini, maka kita akan coba dulu untuk membuat ya perulangan. Kan array ini dia akan keren kalau ada perulangan ya. Nah, maka kita buat for int misalnya a mulainya dari 0 ya, ingat karena array itu dimulai dari indeks nomor 0. Kemudian A kecil dari 4, A plus. Nah, apa yang diulang? Oke. Caranya adalah ini ya. Kita masukkan cout, masukkan NIM. NIM, gitu kan? NIM, kemudian kita panggil ya nama ininya ya, nama arraynya yaitu MHS indeks nomor A, kemudian elemennya apa yang dimasukkan? Ini kalau saya tekan titik ya. Elemennya apa? Oh, NIM. Nah, seperti itu. Oke. Apalagi misalnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah nama. Bawahnya adalah prodi. Nah, seperti ini. Jadi di sini MHSA, jadi mahasiswa ke A. Kemudian di sini kita masukkan lagi yaitu nama, yang ini kita masukkan adalah prodi. Oke, seperti itu ya, prodi. Nah, untuk checkout-nya ya sama ya, sama. Nah, seperti ini saja. Oke, kita hapus saja. Di sini checkout-nya adalah kita buat ya nama MHS. Oke, ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sama ya, diganti di sini prodi Anda. Ya, ini ganti prodi Anda. Oke, kasih begini. Nah, MHS, sorry, ini bukan prodi ya. Sorry, ini NIM. Ini nama. Nama terakhir adalah prodi. Prodi Anda.
Oke, hapus ini. Nah, seperti ini ya. Nah, biar dia enter, kasih di sini en. Oke. Nah, kita coba nih sekarang datanya. Ini 4 ya, kebanyakan kayaknya ya. Kita bikin 2 aja lah ya. Karena kalau 4 nanti kebanyakan, lama kita input datanya. Oke. Kita buat sini name 1, nama Yodi, prodi SI. Satu lagi name 2, nama Budi, prodi misalnya TIF. Oke. MHS 1, nama Anda Yodi, prodi Anda SI. 2, Budi TIF. Nah, lihat ini dengan menggunakan apa tadi namanya? Struct mahasiswa, tipe datanya beda-beda. Nah, kalau dia hanya sendiri nggak berguna, tapi kalau dia bergabung dengan array, ini array ya, array, maka dia akan mudah. Bayangkan kalau kita ingin memasukkan 1000 data mahasiswa, gampang ya, gampang sekali dengan menggunakan struct ini. Oke, ini tipe datanya, ini nama variabelnya, ini adalah array-nya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Kita dapat memasukkan ya 5, kalau contoh tadi ya 5 mahasiswa, ya tiap mahasiswa memiliki name, nama, prodi dan IPK. Contohnya yang sudah saya buat tadi juga ya, kalau ingin buat lebih bagus bisa contoh pakai yang ini ya. Oke, terakhir saya tutup dengan sebuah quote. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini dari Imam Syafi'i. Jadi dari sini saya ingin sampaikan bahwa jika masih belum paham, silakan dicoba-coba ya berkali-kali. Jika masih belum paham, nonton lagi video ini. Ya, masih belum paham lagi, dicoba lagi ya. Karena yang namanya belajar itu memang pasti pahit ya, capek memang. Oke. Nah, tapi kalau kalian tidak ingin capek, ya maka selamanya akan merasakan kebodohan. Oke, itu terakhir dari saya. Semoga materi ini dapat memberikan kalian pemahaman yang lebih baik. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.